Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Rizky dari kelas manajemen pagi M. Ingin menjelaskan sedikit tentang financial leverage. Leverage menurut Mamdu Hanafi berarti pengungkit yang biasanya digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Sedangkan menurut Agus Sartono dalam manajemen keuangan adalah penggunaan aset dan sumber dana yang memiliki biaya tetap dengan tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan. Leverage mempunyai dua konsep. Yang pertama, leverage operasi atau operating leverage adalah besar beban tetap atau fixed cost yang digunakan untuk mendukung operasi perusahaan. Leverage operasi timbul akibat perusahaan menggunakan biaya tetap. Operasi biaya juga dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap berasal dari biaya depresiasi, biaya produktif, dan biaya pemasaran. Dengan operasi leverage, perusahaan berharap peningkatan penjualan akan meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, earning before interest and tax, atau laba operasi. Multiplier effect dari penggunaan biaya tetap terhadap EBIT disebut dengan degree of operating leverage atau DOL. Teknik analisis operating leverage menggunakan break-even point atau BEP atau cost volume profit analysis. Yang kedua, leverage keuangan atau financial leverage adalah perusahaan yang operasinya menggunakan sumber dana yang mengakibatkan biaya modal tetap atau bunga hutang. Penggunaan ini meningkatkan laba per lembar saham atau disebut juga dengan EPS. Multiplier effect yang dihasilkan penggunaan modal biaya tetap atau degree of financial leverage atau disebut juga dengan DFL, yaitu pengaruh perubahan EBIT terhadap EPS. Yang pertama, high and low method dilakukan dengan mencari titik terendah dan titik tertinggi produksi beserta biaya semi variabelnya. Kemudian mencari selisih antara volume dan biaya, lalu selisih biaya dibagi dengan volume sehingga menghasilkan biaya variabel. Kemudian mencari biaya tetap dengan mengurangi total biaya semi variabel dengan total unsur biaya variabel. Yang kedua, least square method memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dengan meregresikan antara volume dengan biaya semi variabel yang dikeluarkan. Dari persamaan regresi ditentukan biaya tetap yaitu koefisien regresi atau A kecil dan biaya variabel yaitu koefisien regresi yang disimbolkan dengan B kecil, sehingga V sama dengan A plus B X. Kemudian BEP dapat dihitung juga dengan menggunakan formula. Yang pertama dengan unit, BEP dalam unit, BEP sama dengan biaya tetap per harga dikurangi biaya variabel. Sedangkan BEP dalam rupiah, BEP sama dengan biaya tetap per 1 kurangi VC per S. Analisis BEP digunakan menentukan target penjualan yang mencapai atau EBIT. Rumus dari target penjualan sendiri adalah biaya tetap ditambah laba per harga dikurangi biaya variabel. Konsep analisis BEP yang juga dikembangkan untuk menentukan target penjualan yang mencapai rasio profit margin. Rumusnya adalah laba operasi dikurangi penjualan. Yang kedua, kita akan membahas tentang DOL. Degree Operating Leverage adalah leverage keuangan, kebijakan pembelanjaan perusahaan atau keputusan struktur modal yang menyebabkan adanya beban tetap atau yang dimaksud dengan bunga hutang. Dengan itu, leverage keuangan berarti kebijakan pembelanjaan dengan sumber dana hutang yang menimbulkan adanya beban tetap. Leverage keuangan diukur dengan degree financial leverage atau DFL yang akan kita bahas, yang dirumuskan dengan DFL sama dengan persen perubahan EPS per persen perubahan EBIT, atau juga DFL sama dengan EBIT per EBIT dikurangi interest. Yang terakhir, tingkat pengaruh gabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan diukur dengan degree combined leverage atau DCL dengan rumus DCL sama dengan DOL kali DFL atau DCL sama dengan Q dalam kurung P dikurangi V per Q dalam kurung P dikurangi V dikurangi F kurangi I. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum